Pernah nggak sih Anda tiba-tiba diam dan mikir, kok bisa ya saya jadi diri saya yang sekarang ini? Maksudnya, gimana ceritanya sebuah organisme biologis biasa bisa berubah jadi manusia yang punya identitas seunik Anda? Selamat datang di ulasan visual ini. Hari ini, kita bakal memecahkan salah satu misteri paling seru tentang keberadaan kita. Serius deh, coba tanyakan ke diri sendiri. Bagaimana Anda tahu siapa diri Anda? Luangkan waktu beberapa detik aja untuk dengerin suara yang lagi ngomong di dalam kepala Anda sekarang. Dari mana datangnya suara itu? Gimana caranya kesadaran diri itu terbentuk? Ini tuh bener-bener pertanyaan yang mind-blowing kan? Oke, biar nggak bingung, kita bakal bedah teka-teki ini lewat 5 konsep penting pemaknaan simbol dari George Herbert Mead. Kita mulai dari siapa itu Mead, apa itu behaviorisme sosial, lalu masuk ke 3 fondasi utamanya, pikiran, diri, dan masyarakat. Singkatnya, siapa sih George Herbert Mead ini? Kalau kita lihat perjalanan akademisnya, itu menarik banget. Dia awalnya belajar filsafat di Oberlin College, tapi terus banting setir belajar psikologi fisiologis yang super ilmiah di Leipzig, Jerman. Sampai akhirnya, dia berlabuh di University of Chicago, tempat dia ngembangin pragmatisme, sebuah cara pakai metode ilmiah buat mecahin masalah sosial. Nah, ada satu fakta yang lumayan mengejutkan tentang Mead. Percaya nggak? Seumur hidupnya, dia nggak pernah nerbitin satu buku pun. Semua ide jeniusnya itu dikumpulin dari catatan mahasiswanya dan beberapa artikel jurnal setelah dia meninggal. Makanya, literatur kayak buku memahami simbol karya Mahatma Banteng Soekarno ini jadi krusial banget buat ulasan kita karena buku ini berhasil ngerangkai ide-ide Mead yang tadinya berceceran jadi satu kerangka yang gampang dipahami. Jadi, apa ide terbesarnya? Mead punya pendekatan yang namanya behaviorisme sosial. Ini benar-benar terobosan pada masanya. Mead bawa aspek sosial masuk ke dalam psikologi. Intinya, dia yakin banget kita nggak bakal bisa paham isi batin manusia, kayak kesadaran dan kemampuan kita berefleksi, kalau kita nggak ngelihat interaksi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Biar kebayang seberapa bedanya ide Mead ini, coba kita bandingin sama behaviorisme radikalnya John B. Watson yang populer saat itu. Watson itu mikir kalau manusia tuh ya mirip-mirip tikus lab aja, cuma bereaksi buta terhadap rangsangan fisik. Menurut Watson, makna batin itu nggak penting buat diteliti. Wah, Mead jelas menolak mentah-mentah ide ini. Bagi Mead, kita bukan cuma mesin biologis. Kita itu bisa mikir, pakai bahasa yang bermakna, dan punya pengalaman batin yang sadar. Dan semua itu bisa mekar justru karena ada masyarakat. Oke, mari kita masuk ke fondasi pertama dari teori ini, konsep pikiran, atau percikan kesadaran kita. Gini, kita nggak mungkin punya yang namanya identitas atau sebuah diri tanpa terlebih dahulu ngebentuk pikiran. Dan prosesnya dimulai dari gestur biologis dasar. Bayangin aja 2 ekor anjing yang lagi berantem terus saling menggonggong. Itu murni insting biologis. Tapi buat manusia, gestur ini berevolusi jadi simbol signifikan, terutama lewat bahasa. Contoh gampangnya, bayangin Anda tiba-tiba teriak, "Api!" di dalam gedung. Suara itu bukan sekedar bunyi berisik kan? Suara itu bawa sebuah makna bersama. Anda yang teriak tahu persis apa maksudnya, dan orang yang dengar juga langsung paham. Nah, di momen ketika kita mulai pakai simbol bermakna ini buat merefleksikan tindakan kita sendiri, boom, disitulah pikiran kita resmi muncul. Selanjutnya, kita beralih ke fondasi kedua, konsep diri, tempat di mana identitas mulai muncul. Begitu pikiran terbentuk, kita pakai itu sebagai bahan baku buat merakit identitas atau diri kita. Mead bilang identitas itu bukan sesuatu yang kita bawa dari lahir loh. Identitas itu dibangun bertahap. Pertama, ada tahap meniru atau play stage. Kayak anak kecil yang lagi main pura-pura jadi dokter atau polisi. Mereka cuma niru satu peran spesifik. Nah, pas mereka makin gede, mereka masuk ke tahap siap bertindak atau game stage. Ini ibarat main di tim olahraga beneran. Anda nggak cuma harus tahu posisi Anda sendiri, tapi juga posisi semua pemain dan semua aturan mainnya. Di titik ini, kita mulai nyerap aturan kolektif atau yang disebut Mead sebagai peran orang lain secara umum. Dan ini bawa kita ke bagian yang paling menegangkan, dinamika I dan me, pertempuran batin di dalam kepala Anda. Percaya nggak, di dalam diri kita tuh kayak ada 2 sisi yang terus-terusan berantem. Di satu sudut ada sisi E. Sisi E ini spontan banget, nggak bisa ditebak, kreatif dan bener-bener murni dorongan biologis seketika. Di sudut sebaliknya ada me. Sisi me ini versi diri Anda yang udah sukses dididik oleh masyarakat. Dia isinya aturan komunitas dan harapan orang lain yang udah Anda serap dari kecil. Jadi kepribadian Anda sehari-hari itu sebenarnya hasil kompromi tarik ulur antara si E yang pengen bebas sama si me yang selalu ngingetin, jangan gitu nanti kata orang apa. Tapi tahu nggak apa yang paling gila dari konsep ini? Anda nggak akan pernah bisa nangkep basah sisi I Anda pas dia lagi beraksi. Kenapa?
Karena begitu Anda sadar dan mikirin tindakan spontan itu, momennya udah lewat, udah jadi masa lalu, dan saat itu juga langsung dianalisis oleh sisi me Anda. Makanya, si I ini sering banget bikin kita kaget sama kelakuan kita sendiri. Kita cuma bisa ngenalin I lewat memori kita aja. Dan sejujurnya, sisi I inilah yang jadi pahlawan kita. Berkat dia, walau kita terus-terusan diatur sama norma sosial, kita tetap punya keunikan dan kreativitas murni. Terakhir, fondasi yang menyatukan semuanya. Masyarakat, matriks utamanya. Biar semua puzzle ini utuh, kita harus narik layar lebih lebar dan ngelihat masyarakat. Ini adalah teater raksasa, tempat pikiran dan diri kita bermain. Mead punya satu quotes yang ngena banget, individu menyusun masyarakat adalah suatu tindakan yang sama sebenarnya dengan masyarakat yang menyusun individu. Ini paradoks yang cantik banget ya. Iya, masyarakat emang ngebentuk sisi me kita dan ngajarin kita soal aturan. Tapi jangan salah, lewat sisi I kita yang inovatif dan berani, kita itu bukan budak masyarakat yang pasif. Ide gila dan keputusan berani dari satu individu bisa banget ngebongkar dan merubah tatanan masyarakat itu sendiri. Jadi, ini tantangan buat Anda hari ini. Perhatiin deh suara di kepala Anda. Siapa sih yang lagi menang? Apakah si I yang berani, spontan, dan kreatif itu? Ataukah si Mea yang super hati-hati dan taat aturan sosial? Nanti pas Anda lagi ngobrol sama orang lain, coba diam sebentar dan rasakan dinamika tarik ulur ini. Anda pasti bakal takjub ngeliat gimana arsitektur luar biasa ini beroperasi setiap hari di dalam diri Anda. Terima kasih banyak udah mampir di ulasan visual ini. Teruslah penasaran dan sampai ketemu lagi ya.